Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman, gue pengen menginformasikan hati-hati buat para pengguna aplikasi Yup atau YuPayLater. Hari ini tanggal 9 Agustus, hari Selasa. Tadi siang ada satu transaksi, yang mana transaksi ini tidak gue lakukan, tetapi di sini ada pembelian pulsa sebesar 200.000. Ini asli, bukan gue yang transaksi. Dan hari ini banyak banget kejanggalan di aplikasi Yup ini. Gue pengen share aja nih ya. Gue nggak mau ngejelek-jelekin Yup, tapi hati-hati aja buat para member-member yang megang kartu Yup. Gue pengen nyeritain detail dari awal. Jadi intinya hari ini gue lumayan kesel juga sih, dan memang agak bertele-tele juga dari CS-nya Yup. Di sini gue bongkar aja kali ya. Sebentar gue cek dari. Nah, di sini teman-teman, hari ini sekarang itu tanggal 9 Agustus hari Selasa. Hari ini tadi mulainya itu jam 10.35. Awal kejadiannya itu jam 10.35 ya teman-teman. Itu ada beberapa kali masuk OTP yang ke WhatsApp. Ini ada jam 10.35, lalu 10.49. Tidak hanya lewat WhatsApp, ada juga masuk lewat SMS pula teman-teman. Ada beberapa kali hari ini, 1 2 3 4 5. Di sini gue langsung WhatsApp Yup-nya, Yup WhatsApp seller centernya, seller center Yup customer service-nya teman-teman. Di sini gue langsung menanyakan, lalu di sini ditanggapi. Gue nge-WhatsApp jam 10.59, lalu ditanggapi juga jam 10.59. Yang atas itu robot ya. Ini jadi ini balasannya robot yang pertama. Setelah itu saya nanya lagi Kak jam 11.00. Hai Kak, kata dia. Jadi saya di sini langsung mengutarakan keresahan saya. Jujur saya resah banget saya gara-gara ini. Ada OTP, artinya kan ketika ada OTP masuk berarti ada akun lain, ada orang lain yang masuk dengan menggunakan handphone lain atau menggunakan device lain ya teman-teman. Dan di sini saya berkata ada 2 notif kode, padahal saya tidak membuka di aplikasi. Setelah itu saya berkata lagi, apa aplikasi saya ada yang coba buka di device lain, kata saya. Dan ini adalah kode verifikasinya, atau untuk login kali ya, ini mungkin untuk login ya. Setelah itu dia menjawab, hai Kak, kakak pernah mencoba login di device lain? Kata saya tidak. Setelah itu dia berkata, mohon maaf, untuk Yup hanya bisa login di satu device, kata dia seperti itu. Nah, dengan kata-kata itu saya sedikit agak aman mungkin ya. Lalu saya berkata, di sini masuk lagi nih, berarti aman ya, kata saya nih. Setelah itu masuk lagi OTP. Lalu dia berkata, Kak bisa informasikan nama dan nomor handphone. Saya menuliskan nama saya dan nomor handphone saya teman-teman. Setelah itu di sini dia berkata, kakak bisa klik SMS OTP. Di sini agak bingung juga maksudnya apa. Disuruh klik SMS OTP. Saya akan cek ya SMS-nya. Di sini ada OTP-nya. Memang tidak bisa diklik untuk linknya ya. Lalu di sini saya WhatsApp lagi. Di SMS juga ada barusan sekali. Siapa ya yang coba masuk, kata saya. Di SMS juga masuk kodenya ketika dia bilang OTP itu. Ketika dia bilang diklik ya. Ketika dia bilang kakak bisa klik SMS OTP. Nah, tiba-tiba ketika dia bilang gitu, aplikasinya itu ngehang. Tiba-tiba keluar, otomatis keluar, padahal saya nggak logout. Lalu saya berkata, sekarang tiba-tiba aplikasinya keluar sendiri. Ini ada apa? Ini udah mulai resah nih saya. Gue udah mulai resah, panik. Soalnya dulu pernah kejadian juga di aplikasi Kredipo dulu kayak gini juga sama. Dan waktu itu di Kredipo pun gue pengen nyerita juga ya, di Kredipo pun sama, waktu itu kena 250.000 apa 200.000 gitu. Dan pihak CS tidak mempercayai kalau itu bukan transaksi saya, transaksi gua.
karena waktu itu gue memang butuh namanya aplikasi Kredipo nih ya, gue bayar aja tuh. Dan setelah gue bayar dilunasin, padahal bukan transaksi gue nih ya, setelah dibayar akun gue diblok oleh pihak Kredipo. Gue agak curiga juga, maksudnya apa gitu kan, udah gue bayar tapi diblok, kata dia rentan gimana kan ya, apakah memang sistem dia tidak aman apa gimana, dengan sepihak memblokir aplikasi Kredipo saya. Waktu itu saya nggak bikin konten, nggak saya rekam sih, cuma jujur aja kecewa banget dengan keputusan dari pihak Kredipo dulu ya. Itu hanya sedikit cerita aja. Sekarang kita balik lagi ke Yup. Nah, di sini tetap masuk lagi nih OTP, masuk OTP beberapa kali masuk. Lalu kata dia, Kak jangan login ya, kata dia. Nah, agak aneh juga, jangan login. Ini kan keluar ya aplikasinya. Kata dia jangan login. Loh, emang mau ngapain dia gitu. Di sini saya timbul agak sedikit kecurigaan ya. Pada CS-nya Yup ini saya mikirnya apa jangan-jangan dia yang login gitu. Kok dia nyuruhnya itu, Kak jangan login ya. Kami mencoba melakukan pengecekan, apa yang dicek gitu kan, kata saya. Kenapa harus masuk ke akun saya, pikir saya seperti itu. Dan setelah saya login, ternyata ada transaksi 200.000, pulsa nominal 200.000. Ini Telkomsel 200k, jam 11:28, tanggal 9 Agustus ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman, ini masih panjang nih ceritanya. Setelah itu saya ngomong lagi, ini ada yang transaksi, siapa ini, ada saya, astagfirullah, saya bener-bener kaget ini kan, siang saya login lagi, udah ada transaksi, Kak, kata saya. Halo, dia nggak ngebalas di sini, makanya saya agak lebih makin curiga aja, kok aneh. Dia berkata ini jangan login, sedang melakukan pemeriksaan. Halo, nggak balas-balas juga ini. 11.30 nggak balas, 31, 32, 35 nggak balas juga, lama banget menurut gua ya. Setelah itu tetap masuk OTP Yup beberapa kali, ini 1, 2, Kak halo, makin panik aja kan, nyampe 42 nggak dibalas juga. Lanjut dia ngebales lagi setelah beberapa menit kemudian. Kak, kata dia, mohon maaf untuk saat ini satu login hanya satu handphone saja. Loh, kok malah nggak nyambung, dari tadi gue di sini nyerita panjang lebar, malah dia ngomong kayak gini. Saya bilang lagi, ini ada transaksi, siapa yang transaksi, kata saya. Jadi jika kakak login di handphone yang satu, maka otomatis akan ke logout, kata dia. Agak bingung juga penjelasannya, nggak sesuai dengan yang gue tanyakan gitu. Kita lanjut aja, ini ada transaksi, kata saya. Jadi kata dia, jadi jika kakak login, oke lanjut ini. Terus ini siapa yang transaksi beli pulsa, kata saya kan. Udah saya screenshot, saya kirim ke dia. Lalu saya kata, demi Allah saya nggak transaksi, kata saya kan. Lalu dia berkata kayak gini, dikasih template untuk saya isi. Untuk masalah kakak tersebut saya bantu responding ya Kak untuk pengecekan. Di sini agak kesel juga, dari tadi kemana aja gitu kan. Datang-datang masa malah suruh ngisi ginian, lagi panik-paniknya. Saya ngerinya itu bakal ngerinya dikuras gitu kan saldo limit yang ada di kartu Yup. Kata dia bisa diisi ya Kak, kayak nggak ada masalah gitu, bisa diisi ya, kata dia. Padahal dari tadi gue ngebacot banyak banget di atas ini, tanggapannya kayak gini doang. Karena saya panik, gue bilang aja, astaga kenapa jadi ribet, ini udah jelas datanya, gue udah screenshot ini kan ya. Mana tadi? Oke lanjut, kata saya ada yang beli pulsa Telkomsel sedangkan saya Indosat. Dan saya juga nggak tahu sih teman-teman, apakah emang bisa ya pakai Yup ngisi nomor orang lain. Soalnya dulu pernah lihat juga di komunitas Yup di Facebook, katanya sih nggak bisa ngisi nomor lain kecuali nomor kita sendiri. Yang paham, yang tahu, yang udah pengalaman beli pulsa dengan nomor yang lain selain nomor Yup kita, boleh komentar ya teman-teman, boleh dibantu, soalnya gue penasaran. Dilanjut teman-teman, ceritanya bukan cerita sih, ini pengalaman asli gue. Dari tadi banyak kode OTP masuk, kata saya kan. Jadi saya ngerasa customer itu nggak paham dari tadi yang apa gue omongin itu, makanya gue terus-terusan ngejelasin ke dia.
Gue jelasin dari tadi banyak OTP masuk, tiba-tiba HP logout. Gue ceritain lagi kronologinya. Saya langsung login, untuk udah ada transaksi pembelian pulsa. Ini katanya tadi lagi melakukan pengecekan, gimana sih gitu kan. Tadi kan kata dia lagi dicek, udah gitu jangan login, tiba-tiba ada transaksi. Makin curiga aja dong, apakah CS-nya ke apa siapa. Dan ketika ini ya, ketika OTP masuk ini, gue sempet ngerubah paspor yang ada di aplikasi Yup gue, sandi yang ada di kartu dan sandi aplikasi sebelum kejadian ini. Dan ketika dia bilang jangan logout ya, itu baru kelar gue itu ngeganti paspornya, tapi tetap kebobol juga, tetap ada transaksi pulsa 200.000. Gue mikir apakah emang serentan ini aplikasi Yup sampai bisa kebobol seperti Kredipo. Di sini gue udah mulai panik. Gue jelasin lagi. Di sini gue agak kecurigaan gue terhadap CS-nya Yup. Gue bilang aja di sini belak-belakan. Mana di? Nah di sini kata dia bisa diisi secara lengkap. Intinya gue disuruh ngisi ini. Saya bilang kan kata Anda jangan login, disitulah ada transaksi pembelian pulsa. Kata dia bisa diisi secara lengkap ya kak. Tetap dia nggak peduli, nggak ngirauin. Tetap harus ngisi ini. Lagi gugup buru-buru pengen ngisi template yang banyak ini, gue bingung juga. Padahal screenshot udah gue kirim, seharusnya udah bisa langsung diproses kan. Kata dia mohon maaf untuk dilakukan pengecekan oleh tim terkait untuk mengetahui itu top up pulsanya ke nomor mana. Jadi intinya dia nyari nomornya dulu, nomor ke siapa dulu. Padahal gue sih nggak peduli itu ke nomor siapa, intinya siapa yang transaksi. Udah gitu gue pengennya sih langsung diblokir, dia ngerti harusnya kan, diblokir dulu lah sementara untuk akunnya. Di sini gue nggak percaya sama CS ini. Gue bilang saya harus percaya siapa sekarang. Lalu dia berkata dikarenakan kami sudah melakukan pengecekan untuk login itu 1 depis ya kak, kata dia. Tetap bilang seperti itu. Agak aneh sih, tadi setelah ada pulsa yang kesedot, dia nggak ngilang tuh chattingannya, nggak ngebales-balas. Nah setelah selesai pulsanya hilang, baru dia nongol lagi, baru mau ngebales. Dari tadi kemana aja. Gue di sini agak sedikit emosi. Jangan main-main ya pak, kata saya. Telepon saya sekarang. Jadi gue sih pengennya dia nelpon baik-baik, customer service-nya itu suruh nelpon ke gua gitu, mau jelasin secara lebih detail, lebih rinci lagi tadinya. Lanjut teman-teman, lalu dia di sini ngejelasin tadi kami menyarankan agar jika Anda yang login melalui depis lain itu pasti akan logout. Sementara dia nggak bilang kayak gitu, dia suruh jangan masuk ya kak, kata dia. Itu ketika aplikasi gue keluar, jadi nggak sesuai kata-kata dia. Tadi kami menyarankan agar jika ada yang login melalui depis lain itu pasti akan ke logout. Jadi muter-muter kata-katanya. Lalu dia berkata jadi untuk dilakukan pengecekan oleh tim terkait kakak bisa mengisi data yang kami informasikan. Dia ngasih template lagi. Intinya gue tetap harus ngisi template ini. Di saat kegundahan gue, kebimbangan gue, disuruh ngisi kayak gini. Jadi saya bilang saya takut kalau gini caranya untuk dilakukan pengecekan nomor transaksi tersebut. Jadi dia tetap pengen lihat masuk ke nomor mana. Lalu tiba-tiba ada OTP lagi yang masuk lewat SMS. Tuh ada SMS OTP lagi, kata saya. Jadi tiap ada kejadian saya langsung infoin ke dia. Dia bilang ngebales lagi, dipastikan untuk ada yang mengetahui. Dipastikan tidak ada yang mengetahui nomor handphone kakak ya. Nah di sini agak rancu juga, agak aneh. Tidak mungkin lah kita merahasiakan nomor Yup kita, nomor handphone kita, sedangkan nomor kita itu kan kesebar dengan luasnya, bebas di WhatsApp, di Telegram, di Facebook dan lain-lain. Pasti kan punya nomor handphone kita kan, nggak mungkin kita ngerahasiain nomor kita kan ke orang lain. Logikanya kayak gitu. Tapi dia bilangnya dipastikan tidak ada yang mengetahui nomor handphone kita, kan aneh ya. Lalu saya ngejelasin terus yang harus bayar siapa itu transaksi pulsanya. Ini logout lagi aplikasinya. Nah setelah itu
aplikasi yang tadi saya udah login itu logout lagi tiba-tiba kayak tadi ngehang, tiba-tiba keluar. Lalu dia bilang, "Kak, mohon maaf untuk dilakukan pengecekan oleh tim IT kami." Jadi tim IT dia itu, tim IT-nya yang lemot itu, yang lemot ya, tetap pengen format ini. Nah, di sini gue kirim screenshot. Ini lagi proses, tiba-tiba logout otomatis. Tiba-tiba ngehang, ini ngehang lalu logout. Lalu agar bisa dilakukan pengecekan terkait login device ini. Nah, di sini gue mau nggak mau gue kirim aja dong ininya, format yang dia pengen, karena udah gue bingung, udah nanggung, gue kasih aja formatnya. Oke, di sini gue blur aja ya. Ini yang ini nih, ini gue blur aja, gue langsung ke bawah. Ini udah gue kirim, dia tetap minta lagi, boleh diinformasikan nama. Gue bilang itu nama saya. Di sini gue balas terus-terusan, tiba-tiba ada OTP lagi yang masuk. Tetap makin tegang teman-teman, di sini makin tegang, gue ngerinya gue dikuras aja itu. Masih ada OTP yang masuk. Lalu dia bilang bisa dikirimkan transaksi pulsa tersebut untuk halaman rincian ya kak. Gue screenshot untuk rinciannya dan nomor handphone kakak. Gue kirim juga nomor handphone gue. Jadi nomor gue itu Indosat, tapi di sini ada transaksi masuk dengan nomor Telkomsel. Setelah itu gue bilang lagi, mohon segera diproses, saya tidak akan bayar apa yang tidak saya beli. Sebagai customer ya, sebagai customer pasti kan mikirnya kan kayak gitu kan. Intinya gue nggak mau bayar apa yang nggak gue beli kan, itu transaksi bukan transaksi gue soalnya. Lalu dia bilang, baik kak, mohon maaf kami repost terlebih dahulu ya kak. Mungkin di sini dia baru mulai kerja nih IT-nya. Dari tadi kemana aja, katanya lagi dicek kan. Lalu saya tanya jam berapa saya dapat hasil pengecekannya. Dia ngebales jam 12.36 nih, setelah 4 menit kemudian. "Kak, mohon maaf," kata dia, "apakah kakak mengenal nomor ini?" Kata dia seperti itu. Saya cek di kontak WhatsApp saya itu nggak ada, di kontak telepon handphone itu nggak ada. Saya bilang tidak ada di kontak saya. Lalu dia bilang lagi, simple banget ini, kayaknya template banget ini. "Kak, mohon maaf, setelah dilakukan pengecekan untuk pulsa tersebut terkirim ke nomor ini." Intinya gue nggak peduli ke nomor siapapun, nggak peduli. Intinya gue pengen keputusannya itu yang transaksi siapa gitu, yang pertama ya. Udah gitu nanti yang bayar siapa. Gue nggak mau kejadian kayak di Kredivo dulu, setelah gue bayar malahan diblokir. Bukan masalah uangnya gitu kan, dia nawarin produk ke kita pakai. Setelah kita pakai ada suatu masalah, dia enggak ngasih solusi, gue inisiatif bayar tetap diblokir. Itu kan kalau bahasa kasarnya goblok kan gitu. Kita lanjut aja teman-teman. Kata dia, "Kak, sedang dilakukan pengecekan." Gue nggak tahu nih yang dicek apa lagi, IT-nya. Mudah-mudahan si IT-nya pinter ya. Lalu di sini intinya saya nggak akan mau bayar ya. Gue bilang, "Ya Pak, transaksi di luar transaksi pribadi saya." Soalnya di aplikasi gue itu memang ada transaksi pembelian barang 300.000 apa ya, lupa berapa. Udah beberapa kali dibayar, tinggal 150 lagi. Jadi kalau semisal gue bayar, otomatis yang itu ikut kebayar, yang pulsa. Gue nggak mau yang pulsa itu masuk di transaksi gue. Di sini dia balas, "Kak, mohon maaf untuk case kakak ini sedang dilakukan pengecekan." 12.50 dilakukan pengecekan. Tiba-tiba 12.54 ada WhatsApp masuk. "Terima kasih telah menghubungi Yup Customer Service. Agar Yup dapat terus meningkatkan pelayanan Anda kepada pelanggan, mohon sedianya untuk kakak meluangkan waktu sebentar saja untuk mengisi survei dengan klik ini." Ini adalah link untuk kepuasan customer. Gue mikir lagi kan, ini aja belum kelar dia minta untuk menilai layanan dari customernya. Gue kan di sini kesal ya, ini aja belum kelar. Katanya masih dalam pengecekan, malah ngirim kayak gini ya nih. Ini nih ngirim kayak gini nih. Suruh nilai. Gue bilang kan lah ini aja belum selesai. Di sini template-nya sama juga kayak tadi. "Hai Kak, sudah terhubung dengan customer service.
mohon menunggu bla bla bla. Pokoknya teman-teman baca aja, ini template banget intinya. Lalu di bawah, terima kasih telah menghubungi Yup. Agar dapat terus meningkatkan Anda, pelanggan mohon sedianya untuk akan meluangkan waktu untuk sebentar untuk mengisi survei. Disuruh ngisi survei lagi, ini aja belum kelar. Ini template banget, jam 13:15. Belum ada keputusan dan kejelasan. Dan di sini gue pakai tanda seru nih. Gue kan minta diblokir, blokir sementara aplikasi saya, mencegah hal yang tidak diinginkan. Ini barusan jam 21:51. Jadi dari tadi siang ke jam tadi nyampe jam 9 malam, dari siang nyampe jam 9 malam itu udah nggak ada keputusan. Gue udah bingung juga nyampe mana proses pengecekannya sekarang dan keputusannya nanti siapa yang bakal bayar, gue nggak tahu juga. Jadi teman-teman, buat teman-teman nih, hati-hati aja yang punya aplikasi Yup. Gue nggak ngejelek-jelekin, gue nggak mau nyaring nama baik Yup juga. Gue tadinya percaya Yup itu kan dia dari Bank Sampurna, dan gue tadinya percaya juga mungkin untuk Bank Sampurna kan terkenal banget ya, namanya Sampurna itu kan salah satu PT terbesar lah di Indonesia, dan gue ngerasa kemungkinan aman lah untuk kita menjadi customernya si Bank Sampurna ini dengan kartu Yup ya. Sampai jam 22:59, hampir tengah malam, jam 11 malam kurang 1. Ini memang untuk layanan customernya itu enggak 24 jam yang gue sayangkan ya. Bank sebesar ini layanannya hanya jam 8 sampai jam 20. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam aja. Tidak ditanggapi teman-teman. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri kalau misal ada kendala atau masalah seperti ini teman-teman. Untuk pemecahan masalah mereka itu template-template kayak gini nih. Dan gue tegaskan, gue nggak akan pernah mau bayar apa yang nggak gue beli di aplikasi Yup ini. Dan ini adalah nomor kontaknya teman-teman. Ini nomor kontak yang isi pulsanya katanya. Gue coba telepon, lewat telepon biasa nggak bisa, lewat WhatsApp juga tidak terdaftar, tidak berdering. Intinya kan dia nggak aktif atau nggak didaftarkan di aplikasi WhatsApp ya. Nanti gue cek lagi besok nih untuk kelanjutannya. Nanti gue akan sharing lagi di sini di YouTube kelanjutannya nanti seperti apa. Apakah gue bakal tetap disuruh bayar atau enggak, kita ditunggu aja teman-teman. Pokoknya teman-teman yang penasaran nanti kayak gimana nih besok, sekarang kan udah jam 00:04, jam 10 Agustus besok gue akan push lagi ke pihak Yup-nya, apakah IT-nya sudah berhasil mengecek siapa yang transaksi dan nanti kebijakannya seperti apa. Gue akan share, intinya gue akan belak-belakan aja di sini ya. Gue nggak bakal nutup-nutupin yang harus gue buka sekarang. Udah capek kayak gini. Kesalahannya di mana coba? Intinya sih gara-gara dulu gue sempat diblokir Kredipo itu, makanya sekarang lebih emosi. Gue ngerinya nanti kayak gitu juga. Dia nawarin produk Yup, gue udah pakai, gara-gara ada kendala gue bayar, nanti kalau misal gue bayar pasti diblokir, ngerinya kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini tentang keluhan gua, keluh kesah, ini cuma keluhan doang ya, bukan ngejelek-jelekin Yup. Dan gue berharap sih dari pihak Yupnya bisa ada kebijakan yang tidak berat sebelah lah. Jadi pihak Yupnya tidak dirugikan dan gua pun tidak mau dirugikan. Jujur waktu daftar Kredipo gue kecewa banget dengan aplikasi Kredipo. Gue ngerasa dirugikan lah. Setelah gue bayar, kenapa gue yang diblokir gitu kan. Dan gue nggak bisa pakai akun itu lagi. Mudah-mudahan sih untuk Yup tidak seperti itu ya teman-teman. Dipantengin aja teman-teman buat besok kelanjutannya seperti apa. Intinya jangan, tetap hati-hatilah dengan memakai aplikasi Yup ini. Jangan antang-antang mentang-mentang wah gue pakai aplikasi dengan background Bank Sampurna, bank yang terkenal, salah satu PT yang paling besar di Indonesia. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tidak menimpa teman-teman.
Salam belajar online.